Dengan segala perkembangannya sampai saat ini, kita akan segera membahas mengenai bagaimana upaya kita untuk melihat apa yang terjadi. Bahwa Joko Chandra pernah masuk ke Indonesia tanpa diketahui, bagaimana kemudian cara menangkapnya dan lain-lain. Dan kita lihat semua sudah ada yang melakukan langkah-langkah. Tapi kita akan bahas sampai sejauh mana hal ini kemudian bisa betul-betul nanti ditunggu hasilnya oleh masyarakat. Sesuaikah dengan harapan masyarakat? Ada pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar yang sudah hadir di kesempatan kali ini di studio. Mas Fikar, apa kabar? Kabar baik, Mas Bayu. Ya, terima kasih sudah hadir di studio. Kemudian melalui daring ada anggota Komisi 3 DPR, kolega saya, Taufik Basari atau sapaan akrabnya nih kalau nanti saya keceplosan, mudah-mudahan pemirsa Sapa Indonesia juga jadi akrab. Tobas, Bung Taufik, apa kabar? Baik, Mas Bayu. Ya. Kemudian anggota Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, Andrea Pulungan. Bang Andrea, apa kabar? Selamat pagi. Ya, mudah-mudahan kita bisa ngobrol sampai sejauh ini. Kemudian apakah sudah sesuai dengan harapan masyarakat? Saya ke Mas Fikar dulu. Mas Fikar, dengan segala sesuatu yang sudah dilakukan sekarang, terutama sih menurut saya, koreksi saya juga nanti, kepolisian tampaknya paling cepat ya, dan banyak mendapat apresiasi dari masyarakat. Tapi sudah on the right track ini, kita akan melihat sesuatu yang kita harapkan menurut Anda? Ya, saya kira polisi harus kita apresiasi saat ini, apapun latar belakangnya, kan ada macam-macam, Kapolri baru lah segala macam, ya kan? Ya. Apapun latar belakangnya harus kita apresiasi, karena dia cukup responsif gitu ya menanggapi kasus ini. Dan yang paling penting, saya kira juga sistem harus diperbaiki gitu, meskipun sistem kita sudah ada sistem penangkalan dan sebagainya, tapi nampaknya ini mulai dilupakan gitu, mulai diacuhkan gitu. Saya nggak tahu apakah ada kepentingan-kepentingan pribadi lain gitu. Itu yang kemudian sistem menjadi tidak berjalan dengan baik gitu. Dan kepolisian sudah mulai menertibkan aparatnya, ya, terutama aparat yang masih berpikiran lama, masih menggunakan jabatannya untuk kepentingannya sendiri, gitu. Bahkan berani mengeluarkan surat yang sebenarnya bukan kewenangannya. Paling tidak kita sudah mendengar ada SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan untuk salah satu perwiranya ini, yang kita juga akan menunggu lagi. Nanti kita akan perjelas dari Bang Andrea. Ada lagi yang seharusnya menurut Mas Fikar ini seharusnya juga kita lihat melakukan hal yang sama seperti Polri. Ya, mestinya ada organisasi lain atau komunitas lain ya, yang saya kira masyarakat umum sudah mengetahui lah, nampak dari pemberitaan ya, siapa orang-orang yang menyebabkan membantu menjadi fasilitator, gitu, menjadi fasilitator, memberikan sesuatu mungkin supaya para perwira polisi itu mengeluarkan surat atau menjalankan kewenangannya tidak sesuai dengan kewajibannya dan sebagainya. Saya kira itu ada. Dan ini saya kira juga organisasi ini harus responsif. Saya terus terang aja lah, umpamanya advokat gitu. Karena sekarang itu jadi perbicaraan di publik sih sambil minum kopi begitu. Itu kok advokatnya kayaknya nggak diapa-apain. Saya jelaskan ke pemirsa bahwa sebetulnya kemarin advokat dalam hal ini, saya sebut namanya karena memang sudah disebutkan di media, Anita Kolopaking sudah dipanggil oleh kepolisian untuk diperiksa, tetapi tidak hadir. Itu juga seharusnya menjadi salah satu yang bisa diperiksa berkaitan dengan memberikan fasilitas-fasilitas pada buron Joko Chandra. Ya, saya kira tepat itu polisi manggil karena ya de facto yang mendampingi ke sana ke sini advokat itu kan. Artinya ada alasannya, ada dasar hukumnya gitu. Tapi yang saya sayangkan adalah ada 3 organisasi advokat yang namanya sama-sama ya, sama semua, satu pun belum ada yang merespon ini gitu. Nah, saya kira ini juga harusnya menjadi perhatian. Karena kan jelas sebenarnya pada sumpahnya saja advokat itu berjanji tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu untuk kemenangan kliennya kepada hakim atau pejabat lain. Artinya sebenarnya saringannya sudah ada. Nah, artinya ketika dia harus mendampingi seorang buron, nasihat yang pertama adalah menyerahkan diri, mestinya itu. Bukan memfasilitasi melakukan upaya hukum lain. Mestinya nasihat pertama itu adalah silakan Anda menyerahkan diri, saya akan bantu
sampai di ujung langit umpamanya atau sampai di ujung bumi akan saya dampingi. Mestinya seperti itu gitu. Ya, ya itu nanti kita akan perdalam lagi. Saya ke Bang Andrea dulu dari Kompolnas. Kepolisian banyak mendapatkan apresiasi, walaupun begitu orang tetap masyarakat berharap salah satunya kalau di bagian Bareskrim begitu, Bang Andrea, tampaknya ini sudah jelas akan ada pemeriksaan. Tapi Anda paling tahu juga sebetulnya di belakang layarnya. Ini memang pemeriksaannya akan banyak sekali untuk memperbaiki celah-celah di kepolisian. Salah satunya orang bertanya di Interpol. Nah, hal semacam ini belum terdengar, walaupun pemeriksaan kita sudah dengar katanya sudah dilakukan. Bang Andrea. Ya, kalau khusus Interpol itu memang perlu pendalaman. Kenapa demikian? Karena memang kalau kita lihat itu kan diajukan untuk beri red notice. Nah, red notice itu berdasarkan Interpol Rules on the Processing of Data, artikel 51 dan 68 itu ada masa expire-nya. Itu ada expired-nya itu 5 tahun, kecuali diperpanjang. Nah, sekarang pertanyaan saya kalau untuk urusan Interpol, yang pertama, kenapa pihak yang mengajukan itu tidak memperpanjang pada saat itu? Itu yang pertama. Yang kedua, memang perlu diperdalam. Halo, Bang Andrea? Halo. Oh, silakan. Masih terdengar. Oke, nanti kita akan perbaiki lagi komunikasi kami dengan Bang Andrea. Tapi tadi Mas Fikar dan juga Bung Tobas, Bang Andrea mengatakan kalau soal di di Interpol mungkin harus diperjelas karena itu hubungannya saya sedikit merimain juga atau pemirsa Sapa Indonesia, Interpol bilang itu nggak ada permintaan perpanjangan dari Kejaksaan Agung. Kira-kira seperti itu. Tapi nanti kita perjelas lagi. Nah, Bung Tobas, sebetulnya Komisi 3 itu diharapkan begitu menjadi tempat atau wadah untuk memperjelas nih sengkarut kalau orang bilang nih kok seperti dari Interpol lempar ke Kejaksaan Agung bilang mungkin kami sudah memperpanjang. Nah, hal semacam ini kan seharusnya ada di Komisi 3. Tapi kemarin diharapkan itu terjadi di sana, Komisi 3 malah nggak jadi rapat. Bung Tobas. Ya, sebenarnya Komisi 3 sudah sejak awal berkomitmen ingin melakukan tugas pengawasan untuk membongkar ini semua. Karena ini suatu sangat memalukan kita. Ya. Kita sudah panggil Dirjen Imigrasi dan sudah kita gunakan, dan dari pemanggilan pertama itu kita merasa perlu untuk membuat rapat gabungan. Ya, bahkan di beberapa anggota, ya, diantaranya saya juga mengusulkan sekalian saja kita buat pansus agar lebih bisa mendalam lagi dan bisa hubungan ini memang layaknya bisa kita lakukan secepatnya. Cuma memang terkendala dengan jadwal DPR di mana kita sudah memasuki masa reses. Nah, ini yang memang menjadi kendala sebenarnya. Tapi kalau soal komitmen, kita semua sangat berkomitmen ingin membongkar itu semua. Ya, itu yang kemarin masyarakat juga mengikutinya, dan kemudian apalagi beberapa organisasi seperti MAKI yang mengikuti kasus ini terus jadi sedikit agak kecewa. Reses kan bisa diterabas sebentar untuk kepentingan publik begitu, tapi dan bisa seperti kita nih daring atau online gitu. Memang nggak bisa itu dilakukan karena kan lebih cepat lebih baik, Bung Tobas. Ya, sebenarnya bisa saja sepanjang ada izin dari pimpinan, ya. Tetapi memang ada tata tertib yang juga membatasi itu. Ada juga keputusan Badan Musyawarah yang berlaku secara umum, ya. Umum. Kemudian ketika masuk ke hal yang khusus, dia jadi terbentur. Jadi menurut saya ya itu dalam komunikasi yang berjalan saja. Ini antar pimpinan sedang dilakukan komunikasi, pimpinan Komisi 3 dengan koordinator Polhukam di DPR, di wakil DPR. Kita lihat saja prosesnya, kita
di anggota di Komisi 3 tentu akan mengikuti apapun dari keputusan itu. Ya, saya akan kontak terus Bung Tobas untuk ini karena sejak awal semangatnya saya rasakan di Bung Tobas nih. Tapi mudah-mudahan Komisi 3 komit untuk itu. Saya balik ke Bang Andrea tadi, agak terputus komunikasi kita Bang Andrea. Jadi berkaitan dengan semua ini, tapi misalnya di bagian Interpol seperti yang saya tanyakan, saya menyebutnya seperti ada lempar-lemparan dengan Kejaksaan Agung yang tidak memperpanjang hal semacam itu. Ini kan sebetulnya antar lembaga juga bisa saling menyelidiki, saling memberikan keterangan begitu. Itu terjadi nggak, Bang Andrea? Ya, jadi gini, kalau polisi secara internal, jadi kan Propam itu kan internal ya. Betul. Itu kan sudah melakukan lidik untuk memperdalam permasalahan yang di Interpol. Jadi terus terang kita harus azas praduga tidak bersalah untuk Interpol ya. Cuman memang ada ada niat baik dari Barreskrim. Seandainya ternyata ada keterkaitan dengan kasusnya memang untuk memperlancar buron tersebut dengan kasusnya BJPPU itu yang perkaranya sudah naik ke penyidikan itu. Ya mereka tidak segan-segan untuk ditaikkan juga ke ranah pidana. Cuman kan sekarang penyelidikan nih lagi lihat nih ada pidananya atau tidak. Karena gini, di dalam surat itu pun kalau kita lihat kan hanya pemberitahuan ya bahwa ini sudah terdelete sudah nggak ada lah gitu istilahnya kan. Nah kita kaitkan lagi dengan Interpol Rules on the Processing of Data artikel 51 dan 68 itu katanya kan 5 tahun dan harus diperpanjang. Kalau enggak dia akan terhapus secara otomatis di sistem. Jadi saya sih begini ya. Saya lebih suka satu misalnya instansi terkait itu melakukan penyelidikan di instansinya masing-masing atau Barreskrim bertindak tegas semua pihak yang terlibat, yang diduga terlibat itu diperiksa mau dari instansi manapun. Sebagai penegasan bahwa untuk perkara BJPPU itu yang sudah ditingkatkan ke penyidikan, terlapornya itu atau yang dijadikan terlapor dalam perkara itu bukan hanya BJPPU. Jadi di dalam LP-nya itu dan SPDP-nya atas nama terlapor BJPPU dan kawan-kawan. Sekarang kalau dilihat dan kawan-kawan itu pasti akan lebar. Hanya saja Kabar Reskrim itu untuk pertama kali akan melakukan penyidikan untuk mencari tersangkanya yang internal dulu. Setelah itu akan narik keluar. Pun begitu Anda mengetahui apa yang sedang terjadi di Polri begitu dan menjadi gambaran bagi kita. Anda dan Kompolnas termasuk yang kemudian menyatakan nggak cukup dengan penyidikan yang sekarang dilakukan. Kayak perlu ada tim khusus. Anda mengatakan itu. Kenapa, Bang Andrea? Ya, kalau tim khusus sudah dibentuk ya. Sudah? Itu sudah dibentukkan, itu yang dilakukan oleh Kabar Reskrim dengan 3 dirnya itu menjadi tim khusus. Cuman kalau saya punya saran juga untuk diberikan stimulan lagi, jadi ada audit investigatif dari Itwasum. Begitu. Itu yang Anda usulkan ya? Ya, kenapa ada audit investigatif dari Itwasum? Kan tujuannya juga kita kan mau melakukan pembenahan. Jadi biar nanti Itwasum itu melakukan bagaimana sebenarnya prosedurnya sudah benar masih kecolongan atau prosedurnya masih kurang benar, jadi kan itu bisa diperbaiki oleh Itwasum. Sebelum jeda saya sedikit minta komentar dari Mas Fikar. Anda terlihat cukup setuju dengan apa yang dikatakan Bung Andrea supaya ini diselidikinya jadi lebih luas begitu. Ya, saya sangat setuju, harus komprehensif. Dan kawan-kawan tadi itu supaya jelas siapa saja. Jadi semua pihak yang terlibat, bukan hanya kepolisian, semua yang tapi juga mempunyai kejaksaan, orang imigrasi atau bahkan pengacara yang mendampingi. Saya kira semua harus Dukcapil. Atau Dukcapil sekaligus. Jadi harus semuanya harus komprehensif, itu harus ada tindakan itu. Tapi saya tadi ingin punya pendapat lain tentang aturan mengenai red notice. Bahwa aturan polisi internasional itu ada batasnya, gitu. Itu adalah aturan yang memang berlaku pada komunitas polisi internasional. Tapi sebenarnya kalau kita mengacu pada undang-undang kepolisian itu punya 3 fungsi kan. Penanggung jawab keamanan dalam negeri, penegak hukum, dan pelayan masyarakat.
Nah, dua yang terakhir itu dia spesifik ininya apa tugasnya. Tapi yang pengamanan dalam negeri, saya kira ini melekat gitu pada semua polisi. Dalam kasus Joko Chandra? Nah, dalam konteks Joko Chandra, mestinya meskipun itu habis gitu ya, sebagai penanggung jawab keamanan dalam negeri, kepolisian itu tetap nggak boleh, artinya harus tetap memberikan perhatian yang khusus gitu. Karena konteksnya adalah pengamanan gitu. Ini buronan loh. Ya, gitu. ini buronan karena salah satu fokusnya adalah Joko Chandra buron karena tidak menjalankan keputusan yang inkrah di pengadilan, kira-kira begitu. Betul. Dan ini nanti akan kita sambung lagi. Tetap bersama kami usai jeda.